Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa innamal a'malu binniyat wa likulli imrin ma nawa. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullahul karim. Amma ba'du. Ma'asyiral jamaah Majelis Taklim Ar-Raudhah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita terus senantiasa bersyukur kepada Allah. Senantiasa kita bersyukur atas apa pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Orang mukmin itu urusannya itu selalu dalam keadaan beruntung. Orang mukmin urusannya selalu dalam keadaan beruntung. Seandainya dia diberikan nikmat, maka dia bersyukur. Ketika dia bersyukur, nikmatnya itu bertambah, sehingga dibilang dia beruntung. Seandainya dia diberi musibah, maka dia bersabar, sehingga dengan bersabarnya itu dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan sabarnya itu dia beruntung lagi. Sehingga dikatakan urusannya orang mukmin itu selalu beruntung. Urusan orang mukmin itu selalu beruntung. Apakah dia dalam keadaan diberi nikmat atau dia dalam keadaan diuji Allah dengan musibah? Jika dia mukmin, maka dia tahu bagaimana cara menghadapi kejadian tersebut. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sehingga kita sebagai seorang yang beriman atau sebagai seorang mukmin sadar betul bahwa apapun yang menimpa kita, kita dalam keadaan berpotensi untuk beruntung. Kalau kita bisa mencocokkan apa yang bisa kita rasakan dengan apa yang ada di hadapan kita, maka kita bisa beruntung. Kapan itu menjadi masalah, kapan itu menjadi tidak kebaikan, kapan itu menjadi tidak beruntung atau merugi, kalau kita salah dalam menempatkan perasaan itu. Datang nikmat. Ketika nikmat itu datang, maka kita tidak sadar dan kita tidak mengembalikan nikmat itu kepada Allah, maka nikmat itu menjadi malapetaka. Yang awalnya nikmat itu bisa mendatangkan kebahagiaan, nikmat itu harusnya mendatangkan pahala, berubahlah nikmat itu menjadi laknat, menjadi keburukan. Bukankah kita lihat banyak orang yang ditambah nikmatnya, tapi semakin tenggelam dalam meninggalkan perintah Allah. Sering itu kita lihat, bahkan kadang-kadang setan menggoda kita. Ketika kita tengok ada orang, maka setan pun datang menghampiri perasaan kita. Tengoklah di sana, untuk apalah kau sholat? Dia saja yang tidak sholat usahanya berhasil. Dia saja tidak sholat itu tengok Tuhan, tokonya makin lama makin laris, jualannya selalu laku. Sementara kau ini katanya, kalau ada azan tutup toko dulu kan, akhirnya orang lari jadinya katanya. Kenapa kau harus tutup toko kalau seandainya waktu datang waktu sholat? Itulah yang membuat kau itu jadinya misalnya tokomu tidak datangnya orang lagi. Kalau seandainya seseorang diuji dengan musibah, maka setan pun datang. Tengok kan, tak bermanfaatkan sholat kau selama ini. Setan mengatakan tak bermanfaat amal ibadah kita selama ini. Kenapa? Buktinya, seandainya kau ini seperti mereka, maka tidak akan mengalami kerugian. Tapi kalau seperti ini, kau sudah baik-baik, sudah jadi orang soleh, sudah ke masjid terus, tapi tengok itu dia, ternyata tidak membuat usahamu berhasil. Jadi nggak ada hubungannya itu, kata setan. Setan menggoda kita supaya kita tidak bisa menghubungkan amal soleh kita dengan rezeki.
Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Setan mengganggu kita. Bahkan lebih buruk lagi, setan itu mengganggu apa yang sudah siap kita selesaikan. Amal yang sudah kita kerjakan itu masih diganggu setan lagi. Bagaimana contohnya? Contohnya, seandainya kita pernah membantu kawan kita yang dulu dalam keadaan kesusahan. Ada kawan datang, dia sedang susah. Bro, tolonglah dulu, ini gimana ini, usaha sedang nggak jalan. Tiba-tiba ini pengeluaran jalan terus. Kontrakan sudah habis masa sewanya, minta sewa baru lagi. Macam mana ini? Usaha sedang macet, tolonglah dulu, pinjamkanlah dulu bantuan. Waktu berlalu tahun demi tahun, akhirnya dia sukses. Setelah dia sukses, tiba-tiba kita diuji oleh Allah dengan musibah. Sehingga kita kekurangan, anggaplah mungkin kekurangan uang, mungkin kekurangan kawan, mungkin kekurangan bantuan. Lalu kita lihat dia, setelah kita kepada dia, datang kita kepada dia, maka dia seolah-olah tidak kenal kepada kita. Ada kan orang diuji seperti itu? Seolah-olah dia tidak pernah kita bantu. Maka dia pun mengacuhkan kita, lalu setan mulai datang. Datang untuk apa? Datang untuk mengungkit-ungkit keikhlasan kita di masa lalu, untuk kita gugurkan kebaikan kita di masa lalu itu. Padahal ini adalah logika yang sesat. Dulu waktu kita melakukan kebaikan kepada dia itu sudah pas. Niatnya karena ingin membantu dia. Niatnya untuk apa? Supaya kita mendapatkan pahala. Tapi apa yang terjadi setelah itu terjadi, lalu akhirnya di kemudian hari setan menggoda kita untuk menggugurkan amal kita yang sudah kita kerjakan. Coba bayangkan itu dia. Amal yang sudah selesai kita kerjakan masih lagi digoda setan. Jadi wajar saja kalau amal yang sekarang sedang kita kerjakan itu digoda setan. Sedang pengajian, mengantuk, malas kita mencatat, itu wajar-wajar saja, itu kecil, itu godaan yang kecil. Setan itu godaannya bahkan amal yang sudah siap kita kerjakan itu godanya lagi, tidak mau dia itu menjadi amal sampai ke akhirat. Yang sudah selesai dikerjakan masih digodanya, apalagi yang sekarang sedang kita kerjakan. Jadi wajar saja kalau seandainya sekarang ini kita penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Oleh sebab itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya bapak-bapak sekarang ini merasakan bisa menikmati amal soleh, itu sudah nikmat yang luar biasa sekali. Saya tekankan sekali lagi, bisa menikmati amal soleh itu, kalau bapak-bapak bisa menikmatinya, itu luar biasa. Kalau keluar duit lah. Supaya apa? Supaya menjaga apa? Menjaga keseronokan, menjaga apa? Menjaga kenyamanan, kesukaan kita dalam mengerjakan amal soleh. Jangan sampai nanti ternyata yang menjadi kebahagiaan kita itu adalah yang haram. Jadi kalau kita bisa menjaga itu, keluarkan biaya pun nggak apa-apa lah, keluar biaya. Coba bayangkan itu dia, bisa kita bahagia mendengarkan nasihat-nasihat agama, itu sudah luar biasa kali itu dia. Bukankah ada di luar sana, Allah Ta'ala, orang yang senangnya itu apa? Senangnya kalau seandainya itu dia di karaoke misalnya. Kebahagiaannya itu apa? Kebahagiaannya kalau seandainya di karaoke. Bapak-bapak sekarang ini sedap rasanya bisa makanan, ada daging, ada yang dihidangkan tadi ini, ada udang, sedap rasanya. Itu jangan sedih, astagfirullahaladzim, sedihnya aku, kenapa hanya makanan ini yang bisa aku bahagia, kenapa lantaran seandainya masakan di rumah misalnya hanya telur saja nggak bisa bahagia. Enggak, itu sudah bagus. Bapak-bapak bisa bahagia dan merasa nikmat menikmati hidangan itu sudah luar biasa. Itu double itu kebahagiaannya. Kenapa? Karena yang halal. Bayangkan ada di luar sana orang itu yang tidak bisa merasa kenyang kalau tidak yang haram juga dinikmatinya. Ada. Nikmatnya daging ayam, nikmatnya daging sapi itu diketepikannya. Sukanya itu apa? Sukanya kalajengking goreng. Sukanya itu apa? Sup ular. Banyak orang seperti itu.
Jadi kalau bapak-bapak masih bisa menikmati yang halal ini, sudah pernah kita jelaskan, kata setan, tak ada yang lebih menghancurkan punggungku, kata setan, selain daripada melihat seorang mukmin itu menikmati barang yang halal. Masih enak kita makan udang, itu sudah paten kali. Ada orang yang mengin, wah kalau seandainya ya dapat empedu ular itu bagus sekali tuh, kata coba. Senangnya itu apa? Kepada barang-barang yang haram. Jadi kalau kita seperti ini saja, ini sudah luar biasa sekali. Kadang-kadang ini hati kita, wah kayak mana ini, kita ini tidak bisa, kalau kita baca-baca lah misalnya buku-buku para sahabat-sahabat Rasulullah, orang-orang alim, mereka bisa bahagia dengan hanya makan roti kering, mereka bisa bahagia dengan hanya makan gandum kasar, mereka bisa bahagia hanya dengan misalnya makan kurma saja. Itu mungkin terlalu tinggi, mungkin belum bisa kita capai, tapi kita bahagia dengan makanan yang halal. Tadi saya dengar tadi kan, wah apa nunggu soto katanya, itu sudah paten kali itu. Nunggu tenang lagi jam 10 nanti ada Indomie, itu sudah paten kali. Di luar sana itu ada orang yang ceritanya itu apa? Wah nunggu yang inilah, yang ini rasanya begini, cerita tentang narkoba. Wah kalau mau beli barang yang bagus tempat si anu. Mereka jatuh cinta kepada yang haram. Sementara kita di sini menikmati yang halal. Jadi jangan kita menganggap rendah ini apa yang sudah diberikan Allah kepada kita ini. Ini sudah nikmat sekali. Luar biasa nih kenikmatannya. Bisa-bisanya kita dengan hati riang, coba bayangkan nikmat yang Allah yang berikan kepada kita ini. Bisa-bisanya bapak-bapak dengan hati yang riang duduk-duduk kumpul-kumpul sambil di muka bapak-bapak ini ada buku hadis arba'in. Bukankah di luar sana banyak orang yang menanti-nantikan kapan konser dibuka? Iya kan? Kapan bisa nonton bioskop lagi? Kapan kalau seandainya bisa nonton konser lagi? Kapan seandainya bisa minum-minum alkohol lagi orang di luar sana? Gitu dia. Tapi kita di sini bisa menikmati. Woi, pengajian minggu depan di mana? Di sini lagi ya, katanya gitu. Bisa kita seperti itu, coba bayangin. Boleh. Kalau hukumnya saya bilang boleh. Tergantung tuan rumah lah biasanya. Itu kalau tidak diceritakan ini nikmat, lupa nanti kita pikir nikmat itu kalau seandainya orang pergi entah umroh atau mungkin orang pergi melaksanakan ibadah-ibadah yang jauh-jauh. Enggak, jangan lupa nikmat Allah itu dekat. Nikmat Allah itu dekat. Nikmat Allah itu dekat. Bagaimana kita bisa merasakan nikmat Allah? Bil ilmi, melalui ilmu, melalui ilmu dari guru-guru kita tahu, oh rupanya ini nikmat, rupanya ini membahagiakan, rupanya ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan seperti itu hati kita ini menjadi besar. Hati ini kita ini besar dengan agama kita. Coba bayangkan itu dia. Bukankah sering kita dengarkan ceritanya? Apa itu dia? Seorang yang sudah membunuh 99 orang. Lalu dia bertanya kepada seorang rahib, kepada seorang yang baik. Dia tanya, masih bisa nggak aku ini bertaubat? Katanya. Coba bayangkan. Rahib tersebut atau orang alim tersebut tidak, dia bukan alim nama itu, ahli ibadah tersebut tidak berhasil menceritakan bahwa keinginan untuk taubat itu sudah suatu nikmat. Sehingga orang kalau seandainya dilihat dirinya ini penuh dosa, penuh kesalahan, tidak timbul dalam hatinya kebahagiaan. Tapi yang ditemuinya berikutnya, ketika ditanya, apakah masih mungkin bagiku untuk bertobat? Oh, terbuka sekali. Kamu sudah mau bertobat, ini sudah amal yang baik sekali. Besar hatinya. Coba bayangkan, bukankah pernah saya menjelaskan orang-orang yang saat ini sholatnya itu bolong-bolong. Bolong-bolong itu maksudnya bang, sholat itu kan 5, mungkin hari ini 3, enggak. Hari ini sholat,
mungkin minggu depan baru sholat sekali lagi. Orang yang seperti itu jangan Bapak ceritakan kewajiban Bapak sholat itu 5 waktu. Satu sholat ditinggalkan Bapak masuk neraka. Ya habislah satu itu pun ditinggalkan ya semuanya sudah. Kita tanya kepada dia, hari ini berapa sholat? Ya lumayan lah bang, dapatlah satu. Itu yang kita apresiasi. Namanya fiqh dakwah. Sekarang ini orang sibuk mencari yang ideal. Orang semuanya sibuk mencari yang ideal. Semuanya harus ideal. Sekarang ini ada model-model jilbab yang agak dililit-lilit di leher. Jadi mungkin masih nampak auratnya. Semua orang sibuk menghujat, dihujat. Kalau saya rasa dipuji saja. Kenapa? Karena kalau dia dihujat, lancar dibukanya semuanya jilbabnya. Kalau dia dipuji, diapresiasi, setelah dipuji, diapresiasi, baru diberi jalan. Kalau mau lebih bagus lagi, Bu, tambah begini sedikit, ditutupkan sedikit dia. Sehingga seperti itu timbul perasaan dihargai. Sama juga seperti kita di sini. Walaupun ini saya ceritakan di hadapan bapak-bapak, kalau begitu bang, jadi selama ini abang hanya berusaha menghargai-hargai. Tidak, kita sendiri pun, walaupun kita yang mengajarkan, tapi kalau seandainya kita sendiri menghargai diri kita, secara otomatis hati kita senang. Secara otomatis hati kita pun senang. Jadi yang perlu kita pelajari di sini salah satunya itu adalah cobalah kita itu mencari kenikmatan apa yang sedang kita dapatkan saat ini. Lalu kita fokus di kenikmatan itu. Iya ya, Allah memberikan aku nikmat seperti ini. Bisa-bisanya aku, seandainya kalau kuturutkanlah hawa nafsu ini, mungkin aku sukanya begitu. Tapi enggak, ku tinggalkan dan aku kumpul-kumpul bersama kawan-kawan gitu dia. Nah kalau seandainya kita berhasil membesarkan nikmat Allah, lalu berikutnya kita akan memandang kecil ujian yang datang di hadapan kita. Saya ulang sekali lagi ya. Barang siapa yang bisa memandang besar nikmat Allah, maka akan nampak kecil ujian yang diberikan Allah. Paham gak maksudnya? Barang siapa yang bisa memandang tinggi nikmat Allah, maka dia akan bisa memandang rendah ujian yang diberikan oleh Allah. Tapi kebalikannya, siapa yang sibuk dia merasakan sakitnya apa yang datang kepada dia, maka dia akan lupa terhadap nikmat yang diberikan kepada dia. Itu memang seperti itu dia keadaannya. Ini paham atau belum paham ini maksudnya? Hah? Paham atau belum? Kalau belum kita ulangi. Siapa yang bisa memandang besar nikmatnya? Ini sebagai contoh. Oke ya. Ada orang yang tersiksa kali karena hidupnya ini tak hanya punya sepeda saja. Tersiksa sekali dia. Kenapa? Kenapa dia tersiksa sekali dengan sepedanya? Karena dia sangat jeli melihat orang ataupun merek kereta orang. Dia lihai kali, yang ini merek ini, yang itu merek itu, yang ini merek itu. Dia tengok punya dia, yang punya aku tak ada merek. Jadi orang seperti itu, dia akan melihat kesusahannya itu menjadi besar. Nikmat yang dimilikinya menjadi kecil. Di dalam waktu yang sama, pada saat yang sama, ada orang yang seperti itu, tapi dia fokus melihat apa? Melihat kenikmatan dia. Kenapa dia bisa fokus melihat kenikmatan dia? Karena dia melihat, wah tengok itu dia, kakinya putus gara-gara diabetes. Tengok itu di sana itu dia, kakinya baru ditabrak patah karena dia baru kecelakaan. Sedangkan aku, kakiku masih kuat mengayuh sepeda. Sama-sama menaik sepeda. Tapi yang satu mengutuki kenikmatannya, yang satu mensyukuri kenikmatannya. Padahal keadaannya sama. Tadi saya sore tadi begitu dia lewat sama istri saya jalan gitu kan, saya tengok. Saya bilang sama istri saya, nih itu banyak orang yang kalau seandainya kita rasakan saat ini susah, ini nggak bisa, itu nggak bisa, tapi banyak orang yang di bawah kita. Saat ini kita bisa naik kereta, kita bisa mengisi bensinnya lalu kita jalan kerja sana, mungkin kerja di sini apa di sana.
Tapi di bawah kita ini masih ada orang yang naik sepeda, yang dia itu singgah di tukang goreng lalu makan di pinggir jalan. Biasanya itu bang, kalau makan goreng di pinggir jalan, tidak, nggak biasa. Gorengan itu dua keadaan. Kalau dia makan di pinggir jalan itu karena lapar. Kalau dia makan goreng di pinggir jalan itu karena lapar. Tapi kalau dia makan goreng hanya untuk cemilan saja, dia makan di rumah. Dia makan di rumah. Jadi kalau ada kita tengok orang naik sepeda, dia beli goreng lalu cari tempat duduk dia makan. Dia nggak berhasil untuk mengumpulkan uang bisa kenyang di rumah, sehingga rasa lapar itu dibawanya. Kalau dia mau beli di pinggir jalan nasi bungkus, dia nggak punya cukup uang. Mungkin di kantongnya hanya 5.000, mungkin hanya 4.000. Apa yang cukup dibeli? Goreng untuk menutupi rasa laparnya. Nah, kalau itu berhasil kita lihat, yang kita sekarang ini mungkin makan pakai telur itu rasanya, masih lebih mantap kita ya nih, bisa makan telur di rumah gitu deh. Kita berhasil fokus melihat apa yang kita miliki menjadi nikmat. Tapi kalau kita fokus kepada apa yang belum kita miliki, nggak ada siap-siapnya ini dia, nggak ada siap-siapnya. Kita pikir kalau seandainya sudah punya sepeda, maka selesailah sudah. Tapi setelah kita lihat sepeda, kita tengok orang punya kereta. Kita pikir kalau seandainya sudah punya kereta, maka selesailah sudah. Setelah kita punya kereta, kita tengok orang yang naik mobil. Mobil kita pintunya 4. Lalu kita bercita-cita supaya mobil pintunya 2. Wah, ini kalau seandainya mobil sport ini lebih paten lagi. Berapa bisa ya? Itu 2 juga pintunya. Backup 2 ya, betul juga ya. Tapi bukanlah saya maksudkan backup tadi itu ya cerita. Mobil sport itu pintunya 2 kan? Oleh sebab itu, kalau kita, maka saya katakan tadi, kalau kita bisa fokus kepada nikmat yang kita dapatkan, kita akan memandang rendah ujian yang datang kepada kita. Tapi kalau kita fokus kepada ujian kita, maka itu akan membuat kita lupa terhadap nikmat yang kita rasakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak yang sudah kita dapatkan. Ayo kita bersyukur sama-sama. Banyak yang sudah kita dapatkan, banyak yang sudah kita raih, walaupun dengan segala ceritanya, ya, walaupun dengan segala ceritanya. Namanya bumbu-bumbu kehidupan biasa, itu bumbu kehidupan. Kadang-kadang diambil yang sini untuk menutupi yang sebelah kanan, jadi ambil yang kanan itu untuk menutupi yang sebelah kiri lagi. Yang belakang menutupi pakai yang depan, yang depan kadang-kadang ditutupi pakai yang belakang. Biasa, nama kehidupan. Kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Bagaimana kita bisa menikmati lebih itu kalau kita pernah kurang? Terasa nikmat itu yang lebih itu kalau kita pernah kurang. Saya dulu merasa biasa saja itu. Sehat ini biasa aja ya, karena rupanya sudah dalam keadaan seperti itu, dikasih ujian sakit. Wah, kalau seandainya cuma kekurangan aja ya, nggak campur sakit, ini lebih paten lagi. Dikasih rupanya. Setelah kita rasakan sakit itu macam mana, lalu sekarang ini kita sehat, baru kita rasakan, wah, bisa sehat saja sudah alhamdulillah nikmat. Bisa sehat saja sudah nikmat. Oleh sebab itu, marilah kita fokus kepada apa yang nikmat Allah berikan kepada kita.